منكم ويلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Kebaikan dan keberkahan buat kita dan perusahaan kita. Mabruk, mabruk, alfa mabruk. Oh, baru pulang umroh kemarin. Iya, ini pun wangi. Cara mengundang manusia lewat WA, apa itu? Telepon, SMS. Tapi cara mengundang malaikat itu dengan wangi-wangian. Malaikat tuh paling senang kalau ada harum-haruman, pasti mendekat. Ini asli kayu on. Itu kayu. Boleh gimana? Boleh. Kalau malaikat ngumpul, yang ngaminin doa kita mereka, yang istighfarin kita mereka, yang tentangin saya selamat berjumpa. Ini mana langsung ayo masuk ya. Baik, ramai. Halo. Boleh dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan. Bismillah. Ini teman-teman, jadi Pak Ustadz ini menjadi acara mingguan, dimana sekarang ini karyawan di hari Kamis atau Jumat itu kita akan ada kajian bareng-bareng, dan kita kedatangan juga Ustadz yang spesial. Kenapa Ustadz yang saya hadirkan untuk awal-awal ini adalah yang pernah punya sejarah dalam perjalanan saya pribadi. Gitu. Jadi sahabat-sahabat yang saya ingin sekali semua teman-teman yang ada di sini bisa mendengarkan bagaimana kajian dari beliau. Ya, semoga bisa berguna buat kehidupan kita dan juga untuk perusahaan. Amin. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan kita cintai adalah sahabat saya Ruben Onsu. Udah lebih dari puluhan tahun saya bersahabat dengan Ruben. Hari ini Allah pertemukan kembali. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya, diberkahi apa yang menjadi cita-citanya, disegerakan hadir jodohnya. Ya Rabbal Alamin. Istanzilur rizqa bin nikah. Kata Nabi, pancing datangnya rezeki itu dengan pernikahan. Kapan undangannya? Ternyata pernikahan itu membuka pintu keberkahan rezeki. Alhamdulillah. Dan yang tidak saya lupakan segenap para hadirin hadirat, teman-teman sekalian yang tergabung dalam MOP. Singkatannya apa? Media Unsur. Media
Oh, ya itu maksudnya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu masuk, Mas Bro, jujur kagum melihat anak-anak muda yang kreatif. Innallaha yuhibbu al-'abdal muhtarim. Allah itu sangat suka, demen, cinta dengan hamba-hambanya yang kreatif. Kenapa bisa dicintai Allah? Karena ketika dia kreatif, pasti dia akan memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka dia dicintai oleh Allah. Dan jangan lupa, ahli manfaat lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang ahli ibadah. Sekali lagi saya ulangi, ahli ibadah sehebat apapun ibadahnya, sebanyak apapun amalnya, saya pastikan kalah dengan ahli manfaat. Mau tahu nggak kenapa? Mau tahu? Mau. Jangan kemana-mana supaya kalau syuting sama Robert nggak ada hari kecuali ketawa aja. Kenapa ahli manfaat bisa mengalahkan ahli ibadah? Kita cek and recheck, kita cross check, kita kupas setajam silet. Ajarin betul. Ahli ibadah biasanya hanya ingin selamat dari neraka sendirian, gak pernah mau berpikir menyelamatkan orang lain. Maka ketika ada tetangganya bermaksiat, jawabannya yang penting bukan keluarga saya. Tapi ahli manfaat gak akan pernah diam, tidak akan pernah bungkam melihat apapun kemaksiatan di depan mata. Dia akan amalkan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kata Nabi, barang siapa yang melihat semua kemungkaran, cegah dengan tangannya. Nggak sanggup dengan tangan, dengan lisannya. Tidak sanggup dengan lisan, paling tidak dengan hatinya. Bukan melaknat, bukan mengutuk para pemaksiat, tapi mengangkat tangannya, menghantarkan doa agar orang itu dapat hidayah nanti di hadapan Allah. Ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Ahli ibadah biasanya kepikir mau masuk surga sendirian, gak mau ngajak-ngajak orang. Bisa dilihat ibadahnya suka sembunyi-sembunyi, gak mau dilihat orang. Tapi ahli manfaat gak pernah mau masuk surga sendirian. Mereka punya moto, gak ada lo, gak rajin. Makanya bikin pesantren, bikin majelis taklim. Kalau boleh saya simpulkan, Mas Ruben gak kepengen masuk surga sendirian. Makanya di kantor dibikin pengajian, you know, pengen masuk surga sendirian. Antum mau masuk surga? Oh, mati dulu. Giliran mati gak mau. Jadi apa yang sudah direncanakan oleh sahabat saya ini, di kantor diwajibkan bikin pengajian, itu sebenarnya beliau ingin terus melatih diri beliau mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang adanya dia di dunia ini itu terus memberikan manfaat bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Dan sekali lagi, ahli manfaat gak pernah mau masuk surga sendirian. Ngajak-ngajak orang, bikin gerakan sosial, bikin rumah tahfidz, bangun masjid, pondok pesantren, termasuk bikin majelis taklim. Maka saya pastikan yang gak mau hadir di majelis ilmu tidak ada kebaikan nanti dalam hidupnya. Buktikan. Yang ngomong bukan saya, ulama besar, imam terkenal. Yang betul apa? Tadi saya bilang apa? Yang ceramah siapa?
Sejak kapan jamaah teruskan? Kiamat tidak ada. Yang ngomong ini ulama terkenal. Namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam mazhab terbesar di seluruh dunia. Imam terbanyak diikuti di Indonesia. Jadi imam mazhab itu yang populer Ruben ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Samudra tidak terdaftar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Dengan siapa namamu? Nama saya Melisa. Melisa. Mei. Mei. Ya. Lahirnya bulan April lagi. Juni. Oh, Juni. Tapi nggak nyambung. Mei. Melisa lahirnya bulan Mei. Sudah berapa lama kerja di sini? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baik, asli dari mana? Bogor. Bogor. Masya Allah. Sengaja saya ulur-ulur biar dia lupa jawabannya. Baru berikan kesempatan buat yang lain. Boleh jawab, Ustaz? Boleh. Yang pertama, Masya Allah. Yang pertama. ketika seorang non-muslim menjadi muslim. Yang kedua, Loginnya apa? Seseorang itu membaca 2 kalimat syahadat. kalimatnya Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. lebih tepat lagi ketika itu dibaca ada embel-embel tambahannya. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan nabiku. Baik, dapat ada 1 cukup. Yang kedua, Hijrahmu dari yang awalnya maksiat menjadi lebih baik, dari yang buruk terus memperbaiki dirinya. dari yang suka zakat mal ke zakat mal. Jangan. Iya benar. Itu. Betul? Betul. Dari ahli ngerumpi menjadi ahli Zikir. ahli syari. Yang ketiga, Haji, menunaikan ibadah haji. umrah dan haji. Udah pernah umrah? Belum? Insyaallah diberangkat bareng saya. Amin. Saya siapkan insyaallah semuanya. Amin. Berangkat bareng Ruben Amin. dan Al-Habsyi. Amin. Insyaallah. Berikutnya dapat haji. Ke depan. Dapat haji. Boleh ke depan. Boleh, boleh. Guling-guling juga. Di situ. Kenapa saya minta maju ke depan? Karena setiap langkah dalam kebaikan itu juga akan menghapus keburukan. Masih ingat cerita orang yang membunuh, yang pembunuh berapa banyak itu? Mau taubat, datang ke satu orang, disuruh hijrah ke tempat yang lebih baik. Belum nyampe ke lokasi tempat hijrah, di tengah jalan meninggal dunia. Diukur langkahnya lebih dekat ke tempat kota maksiat yang dia tinggalkan atau kota yang menuju kota yang akan menghantarkan rumah. Ternyata lebih 1 senti. Akhirnya turun malaikat rahmat, bisa masuk surga. Jadi jangan meremehkan setiap langkah yang kebaikan, karena langkah itu akan mengundang rahmat dari Allah. Amin. Selama langkahnya tapi kalau langkahnya kebaikan, itulah yang menghilangkan rahmat dan berkah. Jangan lupa. Ingat pesan dia, nggak baik begitu. Mulai meragukan saya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih buat sahabat saya Ruben. Ini tasbih kesayangan saya.
udah gak terhitung sholawatnya, zikirnya, kesayangan saya luar biasa dan langkah susah mendapatkannya. Saya titipkan, saya hadiahkan buat sahabat Ruben. Dan tapi teruskan sholawatnya, sholawat Jibrilnya teruskan. Itu sholawat membuka pintu rezeki. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti terakhir tutup pada hadis Muhammad. Saya hadiahkan. Ini sesuatu yang paling saya sayang. Berapa kali diminta gubernur, bupati, dan teman-teman lainnya, nggak saya kasih. Hari ini saya lepaskan dari hati betul. Mudah-mudahan dari ikatan gak hanya di dunia persahabatan ini, tapi nanti perjumpaan kita di surga bersama Rasulullah. Amin. Terima kasih banyak. Lahir batin mohon maaf. Saya pamit duluan karena harus ada di acara keluarga yang punya kafe, minta saya mampir walaupun sebentar. Kawan-kawan nanti saya jamu Ruben di rumah. Gantian hari ini Ruben jamu saya, nanti besok saya jamu Ruben. Terima kasih banyak. Doakan terus sahabat saya, saudara saya. Mudah-mudahan Allah terus jaga kita, mewafatkan kita husnul khatimah. Terima kasih. Lahir batin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ini satu kehormatan. Saya diundang sahabat saya, saudara saya dunia akhirat. Saya kenal Ruben sudah lama. Orangnya memang baik, orangnya masya Allah low profile, orangnya nggak pernah milih sahabat. Orangnya penghibur, ya. Kadang-kadang di saat kita syuting sahur capek-capek, kalau ada Ruben hilang capeknya. Orang yang masya Allah, mudah-mudahan terus dijaga Allah. Dan saya makin bangga lagi ketika mendengar beliau mengucapkan syahadat. Allah, bukan cuma saya, Rasulullah bangga, Rasulullah senang. Mudah-mudahan Allah jaga Ruben, bantu doa, jadi jaga keistiqomahannya, diberkahi terus langkahnya, dan dijaga oleh Allah setiap langkahnya, diberkahi usahanya insyaallah. Amin. Insyaallah. Aku ngucapin terima kasih juga nih ya untuk Ustadz nih. Ini luar biasa banget. Jadi aku memang kepingin gitu ya di acara MOP ini semua yang hadir ini benar-benar bermanfaat, apalagi ini dengan jadwal yang padat ya, apalagi baru pulang umroh ya, yang biasanya Pak Ustadz istirahat, tapi ini disempatkan hadir dan ya senang saya bisa berbagi, nggak hanya saya sendiri tapi semua yang bekerja di MOP ini bisa merasakan bagaimana ketenangan, terus juga bisa jadi termotivasi, dan juga keimanan kita semua sekantor ini makin dikuatkan. Itu yang paling penting sekarang ini yang saya lagi pikirkan terus itu. Terima kasih loh Pak Ustadz, ini sudah hadir. Saya dapat ini bukunya Pak Ustadz ya, yang dimana bukunya sudah difilmkan. Mungkin saya bacanya terlambat ya, tapi ini luar biasa dan ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dapat tasbih ya. Ini percaya atau enggak nih Pak Ustadz nih, saya mungkin beli tasbih ya bisa dengan uang saya. Tapi percaya nggak, selama saya jadi muslim nih, hal-hal yang gampang saya bisa beli itu kayak susah saja. Dari ya sajadah itu ada ceritanya semuanya. Semua ada ceritanya. Ada ceritanya. Dan tasbih itu sampai saya cari-cari ini mana ya, nggak ada yang serap di hati gitu. Jadi ngeliat enggak bukan yang kayak gitu yang gue maksud itu. Tadi saya cuma ngelirik doang, mata saya tuh cuma ngelirik doang. Mantep tuh tasbihnya ya. Cuma ngelirik doang, demi Allah nggak ada ngomong minta, nggak ada ngomong apa tuh. Akhirnya satu-satu ya sama Allah dikasih tanda ya, cinta Allah. Itu bener-bener satu-satu yang biasanya mungkin saya bisa beli, bisa ini, tapi ini bener-bener Pak Ustadz, hal yang saya mau dapetin itu yang saya mau beli itu kayak nggak suka aja gitu. Dan terus ya akhirnya satu-satu tuh dilengkapi dengan ceritanya masing-masing gitu. Dan ini malam hari ini ya Allah kasih lagi tasbih yang punya cerita sendiri buat Pak Ustadz, dan ini akan saya jaga dan saya jalankan semua arahan dan keimanan supaya bisa lebih kuat lagi Islamnya. Amin. Ya, karena ini pasti akan membawa efek keberkahan. Semua kebaikan membuka keberkahan, semua keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Teruskan
undang semua para guru-guru biar makin banyak guru yang hadir, makin banyak ragam ilmu yang akan diterima dan diajarkan. Karena apa? Ambillah kebaikan itu dari siapapun. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa omongannya. Kalau omongannya benar, walaupun itu dari mulut seorang yang jahat, jangan lihat orangnya, tapi lihat omongannya. Barakallahu fiik, insyaallah. Terima kasih banyak. Kita